Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi dari Universitas Syukurta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal. Saya sendiri, Arif Nur Rahman, dan bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai perihal ini. Tidak lupa juga dengan bantuan dan bimbingan dari dosen kami, Bu Sri Natasha. Mari kita simak video ini bersama. Alasan dan tujuan kelompok membahas atau memilih topik tersebut dan tujuan kelompok kami memilih kebijakan fiskal sebagai salah satu topik pada tugas kami adalah agar untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, tujuan kami juga sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, mempertahankan stabilitas harga dan menurunkan inflasi. Yang ketiga, mendorong lajunya investasi. Yang keempat, untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Yang keenam, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Latar belakang kami memilih topik kebijakan fiskal adalah untuk dapat bisa menentukan tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta pengembangan pembangunan bangsa. Selain itu, alasan dan tujuan apa saja sih yang kami bahas atau untuk memilih topik tersebut? Alasan kami itu agar dapat mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula cara penanggulangan inflasi. Kombinasinya beragam, harus digunakan secara tepat dan seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan perdagangan dan penentuan harga. Selain itu, tujuan lain kami juga, yang pertama, untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, mempertahankan stabilitas harga dan menurunkan inflasi. Yang ketiga, mendorong lajunya investasi. Yang keempat, untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam suatu negara adalah langkah-langkah pemerintah yang dilakukan dengan jalan mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen-instrumen fiskal untuk mempengaruhi kinerja sistem ekonomi sehingga dapat memaksimumkan kesejahteraan ekonomi negara tersebut. Kebijakan fiskal memiliki dua macam aspek, yaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Aspek kualitatif membahas jenis-jenis pajak, segala jenis pembayaran, dan subsidi. Sedangkan aspek kuantitatif membahas segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik dan dibelanjakan. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Untuk mencapai sebuah perekonomian atau sistem ekonomi yang makmur dan sejahtera. Kedua, menentukan arah dan tujuan atau bidikan prioritas pembangunan bangsa atau pembangunan nasional, dan tentunya menghasilkan sebuah pertumbuhan ekonomi secara maksimal untuk mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Ketiga, mempertahankan stabilitas harga pasar agar tidak mengalami penurunan dan lonjakan yang tinggi. Keempat, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Kelima, untuk mendorong laju investasi. Yang terakhir, mewujudkan keadilan sosial. Instrumen kebijakan fiskal meliputi anggaran belanja seimbang, pembiayaan fungsional, anggaran defisit, anggaran surplus, stabilitas anggaran otomatis, dan pengelolaan anggaran. Selanjutnya itu fungsi kebijakan fiskal meliputi yang pertama,
mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tanpa adanya dua komponen ini, maka suatu kegiatan ekonomi suatu negara akan terancam. Kebijakan fiskal berfungsi untuk menyeimbangkan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Karena percuma jika hanya salah satunya yang menonjol, sebab akan menimbulkan beberapa ketimpangan dan permasalahan baru. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Investasi merupakan suatu kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan negara. Kehadiran kebijakan fiskal berfungsi untuk membuka seluas-luasnya peluang bagi para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya. Dengan terbukanya lahan atau tempat untuk berinvestasi, maka semakin besar peluang untuk memasukkan bagi devisa negara. Kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah belum efektif dalam mendorong kegiatan makroekonomi dibandingkan dengan kebijakan moneter. Hal ini sesuai dengan teori model Mendel-Fleming, yaitu bahwa kebijakan moneter memberikan pengaruh lebih besar dan efektif dalam meningkatkan PDB. Sementara kebijakan fiskal memberikan pengaruh yang lebih kecil dalam meningkatkan PDB daripada kebijakan moneter. Model Mendel-Fleming yang juga disebut model ISLM adalah model ekonomi yang dibuat oleh Robert Mendel dan Marcus Fleming. Model ini merupakan lanjutan dari model ISLM. Model Mendel-Fleming menggambarkan hubungan jangka pendek antara nilai tukar nominal suatu ekonomi, suku bunga, dan keluaran. Sementara dalam model ISLM yang dilihat hanya hubungan antara suku bunga dan keluaran. Terdapat beberapa contoh kebijakan fiskal yang dapat diterapkan dalam suatu negara. Di antaranya adalah: yang pertama, kebijakan fiskal pemerintah untuk menaikkan pajak untuk menambah pendapatan negara. Yang kedua, kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan obligasi untuk meminjam uang dari negara asing. Yang ketiga, kebijakan tentang mewajibkan masyarakat memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk menambah wajib pajak. Yang keempat, kebijakan untuk mengelola dan mengatur anggaran dengan mengurangi pembelanjaan negara atau menaikkan pajak agar perekonomian menjadi lebih stabil. Undang-undang tentang kebijakan fiskal. Ada 4. Yang pertama, Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun anggaran 2006, yang merupakan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, disusun berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang terakhir, yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ada dua komponen penting yang berpengaruh terhadap kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pajak. Pajak digunakan pemerintah untuk mengumpulkan uang dari publik. Dengan itu, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan nasional. Lalu, yang kedua adalah pengeluaran pemerintah. Pemerintah perlu mengeluarkan dana untuk melakukan pembangunan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi. Dari pembangunan tersebut, juga akan tercipta lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Berikut ini adalah data mengenai pajak dan pengeluaran pemerintah. Dan juga ada beberapa data yang berhubungan dengan kebijakan fiskal. Kesimpulan, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Tujuan dibentuk kebijakan fiskal adalah untuk mendorong laju investasi, mewujudkan keadilan sosial, dan mengurangi pengangguran. Kebijakan fiskal
juga diatur oleh negara di pasal 23 ayat 1 UUD 4 tahun 45. Lalu di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Undang-undang ini diciptakan agar ada penyempurnaan yang bersifat mendasar di berbagai ketentuan dan tata cara pertanggungjawaban keuangan negara. Kelemahan perundang-undangan ini dalam bidang keuangan negara salah satu penyebab terjadinya penyimpangan. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan, kebijakan fiskal juga memiliki fungsi tertentu dalam beroperasi, yaitu pembiayaan pengeluaran pemerintahan, pengelolaan anggaran, dan stabilitas anggaran otomatis. Nah, itu videonya. Gimana? Semoga bermanfaat untuk yang menonton dan untuk kami juga. Untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja, harap dimaklumi dan dimaafkan. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. See you next time.